Teman mahasiswa, topik ke-6 ini membahas kalimat efektif dalam tulisan ilmiah. Sebelum kita belajar menyusun kalimat, kita perlu memahami dulu apa itu frasa, klausa, dan beberapa jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 3 topik kita di pertemuan ke-6, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian struktur kalimat, ya, subjek, predikat, objek, keterangan atau pelengkap, dan jenis kalimat aktif dan pasif. Ketiga, nanti kita membahas kalimat efektif dalam tulisan ilmiah. Target kita belajar sekarang ini mampu memahami pengertian frasa, klausa, dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Pemahaman ini penting untuk memahami struktur kalimat dan kalimat efektif nanti. Nah, sebelum belajar kalimat efektif, kita perlu memahami dulu struktur kalimat dan jenis kalimat aktif, pasif. Nanti ada kalimat impersonal dan ada juga kalimat aktif yang inversi. Jadi impersonal itu pelaku disembunyikan, inversi susunannya tidak SP tapi PS. Jadi predikat dulu baru kemudian subjek. Dan terakhir nanti kita contohkan cara menyusun kalimat efektif, dan tugas Anda adalah mampu menyusun kalimat efektif. Ada 3 bacaan yang cocok untuk materi ini, yaitu definisi dan pemahaman dasar tentang kalimat. Ini diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini cukup detail ya. Nanti kalau Anda kesulitan bisa memulai dengan membaca potongan buku ya yang saya sudah upload ke Helen. Dan ada makalah yang membahas khusus tentang penulisan ilmiah dan lebih spesifik nanti membahas kalimat efektif. Juga buku yang ditulis Agus Nero Sofyan dan kawan-kawan. Nah, frasa itu adalah kelompok kata yang terdiri dari inti dan keterangan. Frasa itu hanya berfungsi salah satu unsur penyusun kalimat. Misalnya frasa sebagai subjek, frasa sebagai predikat, frasa sebagai objek, dan lain-lain. Jadi tidak melebihi fungsi sintaksis itu. Jika frasa sudah kumpulan kata itu sudah berisi subjek dan predikat misalnya, maka dia berubah menjadi klausa. Jadi klausa itu kelompok kata yang sudah berisi paling tidak subjek dan predikat. Namun klausa belum menjadi kalimat, karena biasanya dia hanya potongan atau kalimat yang tidak ada titiknya gitu ya. Kalimat yang belum lengkap gitu. Meskipun mirip ya. Jadi klausa dapat berubah menjadi kalimat jika ya diberi titik dan ditulis seperti aturan menulis kalimat. Nah, terakhir kalimat adalah satuan bahasa terkecil. Jadi bisa jadi klausa yang sudah lengkap ya, mengungkapkan pikiran yang utuh atau informasi yang lengkap yang ingin disampaikan penulis. Jadi kalimat itu dapat berisi frasa atau klausa atau dua-duanya. Nah, kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat, mirip dengan klausa. Ini contoh frasa. Komputer yang menyala. Ini kan belum dapat dimaknai lengkap ya, karena hanya komputernya nyala. Apa yang dimaksud dengan menyala dan menjalankan apa itu belum dijelaskan. Jadi ini hanya potongan ya, kalimat yang belum memiliki makna utuh. Karena ada kata yang di situ ya. Tapi kalau komputer menyala, nah itu sudah jelas. Sudah lengkap, komputer menyala. Jadi kalau komputer yang menyala, maka dia masih berupa frasa. Nah, supaya lebih jelas, lihat
kalimat di sini ya. Jadi komputer yang menyala itu menjalankan program, maka itu kalimat. Jadi sudah lengkap, ada subjek namanya komputer dan ada predikat menjalankan. Program di sini sebagai objek ya. Objek. Dan predikatnya berupa kata kerja atau verba ya, menjalankan. Cukup jelas ya, ini kalimat pendek. Lalu apa perbedaannya dengan klausa? Ya, tadi disinggung di depan. Jadi klausa itu hanya bagian dari kalimat meskipun sudah memiliki makna. Jadi, misalnya komputer itu menyala, itu klausa ya, karena sudah ada subjek komputer dan predikatnya menyala atau nyala. Nah, dia berubah menjadi kalimat jika K-nya besar, kemudian ada titik di akhirnya. Jadi kalimat yang benar itu komputer itu menyala. Nah, kalau dilengkapi dengan kata pada pukul 10.00 WIB, nah itu lebih jelas bahwa itu kalimat yang sudah lebih lengkap dari komputer itu menyala. Namun komputer itu menyala kalimat ya, sekali lagi kalimat, karena ditulis dalam format kalimat. Huruf pertamanya besar dan diakhiri dengan titik. Kita akan belajar ulang ya, ini sudah pernah pelajari di SMA, SMK, MA atau sebelumnya. Struktur kalimat bahasa Indonesia itu yang umum atau yang normal itu adalah subjek, predikat minimal. Kemudian dapat ditambah dengan objek atau pelengkap ya, pelengkap penderita atau pelengkap pelaku dan keterangan, misalnya keterangan waktu, keterangan tempat dan lain-lain. Nah, kalimat aktif itu contohnya S mengerjakan atau melakukan perbuatan predikat. Jadi subjek itu yang melakukan perbuatan. Perbuatannya berupa predikat. Atau subjek memiliki sifat, sifatnya predikat. Itu kalimat aktif, itu biasanya melakukan ya. Contoh kalimat aktif, saya membuat desain atau saya membuat desain gambar. Jadi saya subjek membuat predikat berupa kata kerja melakukan, membuat. Nah, desain gambar di sini objek. Kalimat pasif dapat dibuat dengan membalik ya, kalimat aktif itu, karena ada objek di situ. Jadi objek desain gambar diubah, dibalik menjadi subjek. Desain gambar dibuat oleh saya. Saya berfungsi sebagai objek pelaku atau sering disebut juga pelengkap atau pelengkap pelaku, lebih lengkapnya ya. Artinya objek yang melakukan pekerjaan. Nah, dalam tulisan ilmiah ada istilah kalimat transitif ya tadi ya, yang bisa diubah menjadi pasif. Jadi kalau untuk tulisan ilmiah kan umumnya menggunakan kalimat pasif, maka kalau kalimat sebelumnya berupa aktif transitif, maka bisa diubah menjadi pasif. Apa maksud dari transitif? Jadi kalimat aktif, saya membuat desain gambar, itu disebut transitif karena memiliki objek, itu cirinya ya. Jadi membuat desain gambar itu objek, maka transitif. Kalimat dengan verba transitif, jadi kata kerja membuat itu punya objek. Maka untuk menjadi pasif tinggal membalik ya, objeknya menjadi subjek. Jadi desain gambar dibuat oleh saya atau desain gambar dibuat saya. Nah, kalimat yang lain yang bukan transitif dinamakan intransitif, yang tidak dapat diubah langsung menjadi pasif. Contoh kalimat aktif, saya belajar ilmu desain, belajar ya. Nah, kata belajar ini kata kerja, namun ini intransitif karena ya, di kanannya itu ilmu desain itu bukan objek, dia adalah pelengkap. Jadi saya belajar itu sudah kalimat, ilmu desain adalah pelengkap ya. Maka tidak bisa dibalik karena dia bukan objek. Kalau dibalik artinya beda ya. Ilmu desain diajar saya, nah, beda.
Kalau yang intransitif itu jika kata belajarnya diubah menjadi memelajari. Jadi kalau saya mempelajari ilmu desain, maka ilmu desain dipelajari oleh saya. Tapi kalau saya belajar, ini beda sedikit ya, saya belajar itu intransitif, tidak dapat diubah menjadi pasif. Kita masuk kepada istilah baru lagi, yaitu pasif impersonal. Ya, impersonal, personal artinya orang atau pelaku. Jadi dapat dihilangkan impersonal. Sehingga kalimat itu disebut kalimat impersonal. Contoh, desain gambar dibuat. Jadi kata saya dihilangkan, maka desain gambar dibuat atau desain gambar telah dibuat, ini disebut pasif impersonal karena si pelakunya yaitu saya atau kami atau pembuat ya, disembunyikan. Nah, disembunyikan lebih tepatnya ya, karena tetap ada sebenarnya cuma tidak ditulis. Jadi dihilangkan pengertiannya, tidak dituliskan. Nah, kalimat pasif impersonal ini biasa digunakan dalam penulisan ilmiah ya, untuk menyembunyikan kata saya, penulis, peneliti. Ya, ini salah ketik. Kami, ya, kami itu penulis atau peneliti yang lebih dari satu orang. Membuat kalimat pasif dalam menyusun kalimat ilmiah dapat dilakukan dengan mengubah kalimat intransitif tadi ya, yang ini kalimatnya diubah menjadi yang berawalan ma. Jadi tadi kan belajar itu tidak bisa jadi pasif. Tapi kalau mempelajari, nah itu bisa diubah menjadi pasif. Tentu saja maknanya bisa berubah ya. Lalu istilah baru lagi adalah kalimat inversi. Nah, ini juga sering digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Kalimat inversi ada kalimat yang strukturnya terbalik. Jadi bukan subjek predikat, tetapi predikat subjek. Contohnya ini ya, desain gambar dibuat. Nah, ini kan normal ya, subjek predikatnya dibuat karena ini pasif. Lengkapnya desain gambar dibuat oleh saya atau desain gambar dibuat. Contoh inversinya yaitu dibuatnya desain gambar. Jadi tambahannya itu membuat inversi ini maknanya sama. Atau tidak menggunakannya ya, karenanya itu mewakili nama personal. Nah, kalau ingin menjadi impersonal berarti kalimatnya dibuat desain gambar. Jadi dibuat ya, desain gambar. Jadi desain gambarnya dibuat tapi dibalik, dibuat desain gambar. Nah, beberapa contoh kita lihat di slide berikutnya ini dalam tulisan ilmiah ya. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu bahwa kalimat itu tidak selalu tunggal ya, tidak selalu hanya subjek satu, predikat satu gitu. Bisa jadi subjeknya lebih dari satu dan predikatnya lebih satu, atau berisi dua klausa atau dua kalimat yang digabungkan. Nah, ini dinamakan kalimat majemuk. Jadi kalau kalimat tunggal itu kalimat yang hanya satu kalimat dasar, misalnya subjek dan predikat, objek ya, selesai ya, tiga itu. Kalimat majemuk sekurang-kurangnya dua kalimat dasar atau dua klausa. Nah, majemuk ini ada yang setara, contohnya dengan menggunakan kata hubung dan, tetapi, sedangkan, serta, namun, lalu ya, jadi yang setara. Ada yang bertingkat ya, yang bertingkat itu misalnya diawali dengan jika, nah, itu bertingkat, atau apabila ya, atau ada karena ya, ada penyebab, itu namanya kan bertingkat. Yang satu lagi kalimat majemuk lepasan atau rapatan, ada yang dilepas. Contohnya, saya datang terlambat. Ya, saya tidak dapat mengikuti kuliah. Itu kalau dua kalimat. Nah, ini digabung dalam satu kalimat majemuk menjadi saya datang terlambat sehingga tidak dapat mengikuti kuliah. Kata saya yang kedua itu dihilangkan atau dilepaskan. Ini menghemat ya. Ini salah satu kalimat efektif, yaitu menghemat penggunaan kata. Nah, contoh kalimat majemuk dalam tulisan ilmiah. Dalam penelitian ini, tidak semua data dapat dikumpulkan karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Ini satu kalimat yang berisi dua klausa atau dua kalimat ya, digabung menjadi satu kalimat. Klausa pertama, tidak semua dapat dikumpulkan
ya, tidak semua data. Jadi data itu subjek, dapat dikumpulkan predikat. Kemudian klausal kedua, lokasi penelitian sulit dijangkau. Jadi lokasi itu subjek, dijangkau itu predikat ya, sulit itu keterangannya ya. Nah, karena menggunakan kata hubung karena ya, kata hubungannya adalah karena, maka ini tergolong kalimat majemuk bertingkat ya. Istilah ini tidak terlalu penting, yang penting adalah penulisan yang benar ya. Jadi kalau bertingkat ini ada sebab akibat, maka menggunakan karena penghubungnya. Dua kalimat disambung dengan penghubung karena. Nah, kita masuk ke topik terakhir, yaitu kalimat efektif. Jadi inti dari kuliah kita itu adalah menyusun kalimat yang efektif untuk menulis ilmiah. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan. Maksudnya pembaca atau pendengar itu menangkap ya gagasan yang dimaksud oleh penulis. Jadi persis seperti apa yang dipikirkan pembicara atau penulis. Kebalikannya, kalimat tidak aktif berarti sulit dipahami pembaca, atau pembaca memahami salah ya, disalahartikan oleh pembaca karena tidak jelas, ambigu dan lain-lainnya. Nah, itu namanya kalimat tidak aktif. Kita lihat contoh ya, contoh yang salah dan perbaikannya. Contoh salah karena subjek tidak jelas. Karena ciri kalimat efektif adalah subjeknya jelas. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Nah, kata untuk ini jadi membuat salah ya, karena subjeknya pengumpulan data. Ya, padahal kata untuk itu kan keterangan harusnya ya, atau pelengkap setelah kata untuk. Karena pengumpulan data ingin dijadikan subjek oleh penulis, maka kata untuk dihapus. Ini contoh cara pertama pembenarannya, perbaikannya, yaitu pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hapus kata untuk. Itu paling mudah ya. Bisa juga diubah menjadi kalimat pasif. Nah, ini tadi ya, biasanya tulisan ilmiah kalimat pasif. Untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara. Jadi ini pasif dan inversi, karena subjeknya teknik observasi dan wawancara diletakkan di belakang. Kalau yang di atas kan aktif ya, kalau aktif memang dia objek. Kalau jadikan pasif, teknik observasi dan wawancara itu adalah subjek. Jadi di depan, itu kalau normal, kalau tidak inversi. Karena ini inversi, maka diletakkan di belakang. Digunakan teknik observasi dan wawancara. Atau teknik observasi dan wawancara digunakan untuk pengumpulan data. Yaitu kalau dinormalkan, bukan inversi. Kalau ini contoh inversi. Terbalik ya. Predikat baru kemudian subjek. Untuk satu lagi itu pelaku juga disembunyikan ya. Jadi peneliti tidak disebut di situ dalam kalimat contoh ini. Untuk pengumpulan data yang ketiga ya, contoh ketiga itu peneliti disebut. Peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara. Nah, ini personalnya ditunjukkan, yaitu peneliti. Maka kalimatnya ini aktif ya. Bisa juga dengan pasif ya, digunakan oleh peneliti misalnya. Teknik observasi dan wawancara digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Itu kalau pasif dengan penulis disebutkan. Kalau contoh dua itu inversi dan impersonal ya. Perhatikan ya, inversi subjeknya di belakang dan impersonal, pelakunya disembunyikan. Ciri kedua kalimat aktif, predikat harus jelas. Nah, ini contoh yang salah. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita yang berasal dari bahasa Melayu. Ini ada dua yang. Jadi yang kedua ini membuat tidak jelas. Ini apa predikatnya? Karena yang pertama adalah keterangan ya. Jadi itu frasa, klausa yang menjadi keterangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia keterangannya berupa klausa, merupakan bahasa nasional ya. Berupa ya frasa ya, itu bukan kalimat lengkap, merupakan bahasa nasional. Yang, nah ini beda karena yang kan harusnya
frasa lagi, jadi tidak lengkap lagi. Ini predikatnya tidak jelas. Dengan menghapus yang kedua, maka berasal menjadi predikat. Jadi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita itu adalah subjek, predikatnya berasal dari bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu adalah keterangan untuk berasal itu, asal dari bahasa Indonesia. Jadi predikatnya berasal. Ketiga, ciri ketiga adalah kalimat majemuk itu tidak bisa dipotong dengan titik, ya, dipenggal itu potong. Contoh satunya, dalam penelitian ini tidak semua data dapat dikumpulkan, titik, karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Ini kelihatannya kan tidak salah ya kalau dibaca langsung sambung. Tapi dengan adanya titik menjadi salah. Karena kata karena itu harusnya panjang ya, tidak bisa karena hanya satu klausa seperti itu. Lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Apa yang menjadi penyebab ini? Ini kan penyebab kan lokasi ini kan. Yang ini menyebabkan apa? Berarti harus dijadikan satu kalimat. Karena ini dua klausa, maka kalimatnya dinamakan kalimat majemuk. Nah, ini tidak boleh pakai titik. Jadi dalam penelitian ini tidak semua data dapat dikumpulkan karena lokasi penelitian sulit dijangkau kendaraan. Ini sama dengan contoh pertama tadi ya, kalimat majemuk bertingkat. Contoh yang kedua ya, contoh salah. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, titik. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan perpustakaan. Perhatikan, di mana salahnya? Ya, sedangkan itu harusnya digabung. Jadi kalau ada kata hubung sedangkan tidak boleh ada titik di situ ya. Jadi yang betul adalah data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, koma, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Contoh yang kedua yang benar juga ya. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, titik. Sementara itu, nah, jadi tidak boleh menggunakan sedangkan, tapi sementara itu boleh sebagai penghubung antar kalimat. Jadi ini dua kalimat dengan kata hubungnya, sementara itu, koma, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan perpustakaan. Ciri yang keempat, kalimat efektif harus hemat, jadi tidak berlebihan. Ini contoh sederhana, setelah makalah ini diperbaiki, makalah ini akan segera dipresentasikan. Meskipun hanya satu kata, ini boros satu kata. Disedarakan menjadi setelah diperbaiki, koma, makalah ini akan segera dipresentasikan. Yang terakhir, kalimat efektif, ya sebenarnya banyak cirinya ya, ini 5 saja dulu, adalah logis, ya, logis, masuk akal, nalar. Contoh tidak logis. Pembangunan jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 2 miliar itu akan dibangun tahun depan. Yang akan dibangun itu apa? Jembatan. Jadi ini ada kata pembangunan itu membuat kalimat ini tidak logis ya. Pembangunan kok akan dibangun? Padahal yang akan dibangun adalah jembatan. Jadi hapus kata pembangunannya, itu contoh kedua ya. Atau dibangun tahun depan diubah menjadi dimulai tahun depan. Jadi yang dimulai apa? Pembangunan. Jadi subjeknya adalah pembangunan jembatan. Yang diperkirakan menghabiskan dana itu keterangan ya. Dimulai tahun depan. Jadi predikatnya dimulai. Jadi jelas ya predikat. Contoh kedua, jembatan yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 2 miliar itu akan dibangun tahun depan. Jadi ini predikatnya dibangun. Ya, karena jembatan ya. Kalau yang nomor 1, subjeknya pembangunan, predikatnya dimulai. Yang nomor 2, subjeknya jembatan, predikatnya dibangun. Jadi yang dibangun itu jembatan. Yang di atas itu yang logis.